Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Group 2. We are going to do a presentations about principles of language assessment. First, let me introduce my group members. First, my name is Nadia Rahmawati, and then there is Maria Keisha, Dea Mutiara, Valia Almira, and Lutfiatul Azizah. Ada 5 prinsip dalam penilaian bahasa. Pertama adalah practically atau praktis. Prinsip penilaian secara praktis didefinisikan sebagai hubungan antara sumber daya yang tersedia dalam pengujian, baik sumber daya manusia, material, waktu, dan sebagainya. Praktis ini juga diartikan seperti tidak terlalu mahal, tetap dalam batasan waktu yang tepat, relatif mudah dikelola, dan memiliki prosedur penilaian yang spesifik dan efisien waktu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rehabilitas. Menurut Gronlund pada tahun 1977, rehabilitas mengacu pada konsistensi skor yang diperoleh. Ini berarti bahwa jika tes tersebut diberikan kepada siswa yang sama pada kesempatan yang berbeda, maka tes tersebut menghasilkan hasil yang sama. Rehabilitas sebenarnya tidak terlalu berhubungan dengan tes itu sendiri, tetapi berkaitan dengan hasil tes. Jadi, hasil tes harus konsisten. Menurut Brown pada tahun 2004, rehabilitas terbagi menjadi 4 macam, yaitu rehabilitas terkait siswa, rehabilitas penilai, uji rehabilitas administrasi, dan uji rehabilitas. Yang pertama ada rehabilitas terkait siswa. Rehabilitas semacam ini mengacu pada penyakit sementara, kelelahan, hari yang buruk, kecemasan, dan faktor fisik atau psikologi siswa lainnya. Dengan demikian, skor yang diperoleh siswa mungkin bukan skor yang sebenarnya. Yang kedua ada rehabilitas penilai. Rehabilitas penilai berkaitan dengan proses penilaian. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi rehabilitas dapat berupa kesalahan manusia, subjektif, dan bias dalam proses penilaian. Rehabilitas semacam ini terbagi dalam 2 kategori, yaitu yang pertama ada rehabilitas antar penilai. Ini terjadi ketika 2 atau lebih pencetak skor menghasilkan skor yang tidak tepat dari tes yang sama. Kemungkinan kurangnya perhatian terhadap kriteria penilaian, kurangnya pengalaman, kurangnya perhatian, atau bahkan bias. Yang kedua ada rehabilitas penilai intra. Hal ini biasa terjadi pada guru kelas karena kriteria penilaian yang tidak jelas, kelelahan, dan bias terhadap siswa baik atau buruk tertentu, atau kecerobohan sederhana. Jadi yang ketiga ini ada rehabilitas administrasi tes. Rehabilitas administrasi ini berkaitan dengan kondisi dan situasi di mana tes dilakukan. Untuk meningkatkan derajat uji rehabilitas macam ini, guru pengelola hendaknya mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan administrasi tes. Misalnya, jika kita ingin melakukan tes listening, kita harus menyediakan ruangan yang sangat nyaman untuk lingkungan listening. Kebisingan dari luar kamar tidak bisa masuk ke dalam ruangan. Sistem audio juga harus jelas untuk semua siswa, bahkan kita harus mempertimbangkan pencahayaan, kondisi meja, dan kursi juga. Yang terakhir ada uji rehabilitas. Rehabilitas tes mengacu pada tes itu sendiri, apakah tes itu sesuai dengan batasan waktu. Artinya, tes tidak boleh terlalu panjang atau pendek. Item tes juga harus sangat jelas sehingga tidak akan berakhir dengan ambiguitas. Validitas tes mengacu pada tingkat ketepatan tes tersebut sebagai alat ukur hasil belajar siswa. Suatu tes atau instrumen dapat dikatakan valid apabila tes atau instrumen tersebut dapat dengan tepat mengukur apa yang hendak diukur. Tes yang dimaksudkan adalah untuk mengukur kompetensi listening, maka seluruh butir soal harus berbentuk teks listen yang diperdengarkan kepada siswa, bukan teks tulis. Menurut Gronlund, ada 3 faktor yang mempengaruhi validitas hasil tes, yaitu 1 faktor instrumen. Apabila kualitas instrumen kurang baik, maka validitas hasil belajar siswa pun akan kurang baik. Yang kedua, faktor pelaksanaan evaluasi dan penskoran. Penyimpangan atau error pada waktu pelaksanaan tes dan penskoran, seperti alokasi waktu, kecurangan menyontek, kesalahan penskoran,
Kondisi psikis dan fisik siswa akan mempengaruhi validitas hasil tes. Yang ketiga, faktor jawaban dari peserta didik. Faktor ini meliputi keinginan siswa untuk menjawab soal secara cepat, menjawab dengan coba-coba, dan penggunaan gaya bahasa tertentu dalam menjawab soal uraian. Brown mengusulkan 5 cara menetapkan validitas, yaitu 1 validitas konten, 2 validitas kriteria, 3 validitas konstruk, 4 validitas konsekuensial, 5 validitas wajah. Validitas isi biasanya digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu tes dapat mewakili aspek-aspek yang berbeda dari suatu konstruk tertentu. Sebuah tes dikatakan mempunyai validitas isi apabila tes tersebut dapat mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran. Untuk menguji validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang diajarkan. Untuk menghasilkan hasil yang valid, konten survei, tes, atau metode pengukuran apapun yang digunakan harus mencakup area yang relevan dan perlu dari subjek yang ingin diukur. Jika ada beberapa aspek yang hilang dari pengukuran atau memasukkan aspek yang tidak relevan, validitasnya dipertaruhkan. Validitas kriteria atau juga disebut validitas instrumental, yaitu mengaitkan alat ukur dengan alat ukur lain sebagai kriteria. Dan apakah alat ukur tersebut bisa dijelaskan hasil korelasinya dengan kriterianya berdasarkan teori yang ada. Validitas kriteria dapat ditentukan melalui 2 cara, yaitu pertama, validitas prediktif. Validitas prediktif yaitu kemampuan operasionalisasi untuk memprediksi apa yang secara teoritis dapat diprediksi. Contohnya, tes masuk PT. Yang kedua, validitas konkuren. Validitas konkuren yaitu sebuah instrumen memiliki validitas kesejajaran apabila hasilnya sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Kriteria dapat berupa instrumen lain yang mengukur hal yang sama tetapi sudah diakui validitasnya, atau tes standar. Construct validity atau validitas konstruk adalah validitas yang menunjukkan sejauh mana suatu tes mengukur konstruk teori yang menjadi dasar penyusunan tes itu. Sebuah tes memiliki validitas konstruk apabila butir-butir soal yang membangun tes tersebut dapat mengukur setiap aspek berpikir seperti yang disebutkan dalam tujuan pembelajaran atau mengukur sesuai dengan definisi yang digunakan. Definisi atau konsep yang diukur berasal dari teori yang digunakan. Validitas konsekuensial mengacu pada konsekuensi sosial positif atau negatif dari tes tertentu. Misalnya, validitas konsekuensial dari tes standar mencakup banyak atribut positif, termasuk peningkatan pembelajaran dan motivasi siswa, dan memastikan bahwa semua siswa memiliki akses ke konten kelas yang setara. Namun, tes standar juga memiliki beberapa konsekuensi negatif. Mereka termasuk penggunaan tes yang tidak tepat untuk mengalokasikan kembali dana negara dan mengajar siswa untuk lulus tes, atau bukannya benar-benar memahami materi. Jenis validitas ini hampir selalu mengacu pada beberapa jenis tes pendidikan, meskipun secara teoritis dapat diperluas ke area lain. Validitas wajah merupakan salah satu tipe validitas yang paling rendah signifikannya karena hanya berdasarkan pada penilaian sepintas tentang isi alat ukur. Apabila isi alat ukur sudah terlihat sesuai dengan apa yang ingin diukur, maka dapat dikatakan validitas wajah sudah terpenuhi. Validitas wajah biasanya digunakan untuk mempertimbangkan seberapa sesuai isi tes tertentu terlihat di permukaan. Penilaian ini lebih bersifat subjektif dan informal. Jadi, authenticity atau autentik menurut KBBI berarti keaslian atau kebenaran. Nah, keaslian atau kebenaran yang dimaksud pada pembelajaran bahasa ini adalah memberikan suatu penilaian atau materi yang mengidentifikasi pada bahasa sasaran dan menjadikannya tes untuk mengetahui benar atau aslinya prinsip pada sebuah bahasa. Penilaian autentik menyajikan siswa dengan tantangan dunia nyata yang mengharuskan mereka untuk menerapkan keterampilan yang relevan dengan pengetahuan mereka. Penilaian autentik sering didasarkan pada kinerja. Contohnya, siswa diminta untuk menunjukkan pengetahuan, keterampilan, atau kompetensi dengan cara apapun yang dirasa cocok bagi mereka. In a test, authenticity may be present in the following ways. The first one is the language in the test is as natural as possible. The second,
Items are contextualized rather than isolated. Third, the topics are meaningful, both it's relevant or interesting for the learners. Fourth, some thematic organization to item is provided, such as through a storyline or episode. And last, task represent or closely approximate real-world task. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas mengenai Westback. Westback sendiri adalah dampak yang terjadi setelah diadakannya tes, baik pada pengajaran maupun pada proses pembelajaran. Nah, Westback sendiri ini bisa memiliki dampak yang positif maupun negatif, tergantung pada kualitas tes yang diberikan. Westback sendiri dibagi menjadi dua, yaitu Micro Westback and Macro Westback. Micro and macro memiliki 3 tahapan, yaitu tahapan paling pertama adalah tes plus partisipan. Nah, pada tahapan ini dilihat dari participant interaction with perception toward the test. Yang kedua yaitu investigation of data from test plus partisipan. Hanya saja yang membedakan micro and macro aspek sendiri ada pada tahapan terakhir. Untuk tahapan terakhir, micro menghasilkan 4 dampak, yaitu teaching effect, learning effect, score gain effect, and material section effect. Untuk macro aspek sendiri dibagi menjadi 2 hal yang dihasilkan, yaitu effect on innovation, dan yang kedua yaitu social consequence. Pentingnya assessment, measurement, dan evaluation dalam pendidikan Indonesia. Evaluasi dalam pendidikan merupakan salah satu komponen yang tak kalah penting dengan proses pembelajaran. Dalam pembelajaran yang terjadi di sekolah atau khususnya di kelas, guru adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas hasilnya. Sasaran evaluasi pembelajaran adalah tujuan pembelajaran, unsur dinamis pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan kurikulum. Prosedur evaluasi pembelajaran menggunakan metode kuesioner, studi kasus, observasi, anecdotal records, dan wawancara, yang masing-masing dilengkapi dengan instrumen penelitian tertentu. Measurement adalah suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Manfaat measurement dalam pendidikan yaitu pengukuran menyediakan data yang menjadi landasan pengambilan keputusan dalam hasil belajar siswa. Tanpa pengukuran, maka hasil belajar tidak memiliki dasar yang kuat dalam membuat keputusan. Asesmen apapun itu menjadi sangat penting karena bertujuan untuk mengetahui ketercapaian suatu pembelajaran. Assessment for learning berfungsi sebagai alat ukur mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik, merefleksi pembelajaran, menjadi umpan balik untuk merancang perbaikan proses pembelajaran, dan untuk melihat kekuatan dan kelemahan belajar peserta didik. Jadi kesimpulan dalam presentasi ini adalah suatu tes dikatakan baik jika mengandung kepraktisan, validitas yang baik, reliabilitas yang tinggi, otentisitas dan washback yang positif, dan kelima, prinsip ini akan memberikan pedoman baik dalam menyusun maupun mengevaluasi tes, dan guru hendaknya menerapkan kelima prinsip tersebut dalam menyusun atau mengevaluasi tes yang akan digunakan dalam kegiatan penilaian. Kelima prinsip ini penting bagi dunia pendidikan, khususnya di Indonesia karena semua hal yang telah disampaikan terkait dengan masing-masing teknik pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan.